Hari ini adalah hari terbesar buat warga GAC karena akan dilaksanakan peringatan Hari Besar Islam, yaitu Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita di sini bisa memperingati. Mudah-mudahan acara kami lancar sampai dengan selesai dan mendapat berkah dari Allah SWT dan mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, semoga GAC terus untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in ala umur dunya watin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat ridhonya yang telah diberikan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara peringatan Maulid Nabi di lingkungan Geria Asri Cisoka. Yang terhormat segenap para panitia PHBI yang selalu semangat dan kompak untuk memeriahkan acara Maulid Nabi kita di GAC. Yang terhormat Bapak Ketua RT 005 Bapak ST Yulisiansa. Yang terhormat Bapak Ketua RW Bapak Heru Okta Sutrisna ST yang mungkin belum datang. Yang terhormat Bapak DKM Masjid Jami Dr. Andus Sur Al Usawi Bapak Ustadz Asep mungkin dalam perjalanan. Yang terhormat para bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar GAC yang sudah hadir di acara ini. Adik-adik yang saya sayangi, terima kasih telah memberikan waktunya. Yang saya banggakan anak-anak pengajian GAC. Semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wahabil khususnya yang saya hormati guru besar kita Al Mukarrom Bapak Ustadz Miftah Firdaus yang alhamdulillah sudah mungkin kita undang, mungkin belum datang. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala kehadiran para bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian di acara kita malam ini, dan mengucapkan beribu-ribu maaf atas segala kekurangan baik dari segi tempat, jamuan, penyambutan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya semoga acara kita ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai, dan tahun depan semoga acara ini lebih meriah lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PHBI Bapak Ardian Nasution. Yang terhormat Bapak Ketua RW Bapak Heru Okta Sutrisna mungkin belum hadir pada malam hari ini, mungkin masih perjalanan. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami Dr. Suud Al Usawi Bapak Ustadz Asep Rohim mungkin juga masih di perjalanan. Wabil khusus yang saya hormati guru besar kita Al Mukarrom Bapak Ustadz Miftah Firdaus LC yang sudah, oh maaf kayaknya belum hadir ya.
Insya Allah kita tunggu, masih di perjalanan. Beserta Bapak Ibu dan adik-adik keluarga besar GAC yang sudah menempatkan waktunya untuk hadir dalam acara yang baik ini. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga yang telah kompak mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di tahun ini. Acara ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar warga RT 05 RW 05 atau kita semua yang ada di Kuman GAC. Mudah-mudahan insya Allah GAC ini maju untuk ke depan. Selanjutnya semoga acara ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin cukup sambutan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau menyinggung perasaan saudara kita di GAC. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. GAC maju. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain dari Ketua Bapak Haji. Berdirinya kami sini akan membaca surat As-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hudaqauluhul alim. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mau nyawer ya, sini. Assalamualaikum deh. Nah, assalamualaikum. Ayo. Sawer biar lancar. Terima kasih atas istiqomahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adija. Saya Keneti Putri
berdirinya di sini akan membacakan surat hadis kemuliaan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Alfat, putra dari Bapak Asep Saipul. Jadinya saya di sini akan membacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bodilina akan membacakan doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma aya wa bismika amut. Artinya, sesungguhnya berdirinya kami di sini akan membacakan doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma aya wa bismika amin. Artinya, sungguhnya Sadaqallahul azim. Dari anak-anak BAC. Waktu ada di tempat kami, silakan. Saya
Muhammad Al-Fatah, putra dari Bapak Suhendra. Berdirinya saya di sini ingin menghafalkan bahasa Arab warga. Abun, ayah, umun, ibu, adun, kakek, jadatun, nen, amun, paman, amatun, bibi, ahi, saudara laki-laki, uti, saudara perempuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Amelia, putri dari Bapak Rubianton. Berdirinya saya di sini akan menghafalkan doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Siti Amzar, putri dari Bapak Nanda. Berdirinya saya di sini akan menghafalkan anggota tubuh dalam bahasa Arab. Sya'run, rambut, rasun, kepala, ainun, mata, anfun, hidung, udunun, telinga, fahmun, mulut, yadun, tangan, batun, perut, dijalur, kaki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Ananda Radisha. Berikan tepuk tangan dong. Masa nggak berdiri? Sepi banget. Lagi dong, ya rame. Rame dong. Acara istiqlal yang selanjutnya akan ditampilkan oleh Ananda Aska. Kepada Ananda Aska, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asana Fahamis, putri dari Bapak Ro'um. Berdiri ada Bapak Ro'um. Berdirinya saya di sini bacakan surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla ta'lamunna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Salsabil Alwan, putri dari ayah Agus Kurniawan. Berdirinya saya di sini akan membacakan hadis larangan marah. Bismillahirrahmanirrahim. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
Bapak Ardian. Saya dari Putri Bapak Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Maha benar Allah segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita sambut pada anak-anak di Aceh. Waktu dan tempat kami persilakan. Wabarikun nuri abadu mima'ani ahmadi. Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi. Wabarikun nuri abadu mima'ani ahmadi. Wabarikun nuri abdu mima'ani ahmadi. Wabarikun nuri abdu mima'ani ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, ya Safir ya Sabi ya Sabah ya Nabi ya Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Wali Allah Qutbin Qabah. Assalamualaikum ya Mujabah, assalamualaikum ya Awtan, assalamualaikum ya Wali Al-Ayat. Assalamualaikum ya Wali Allah Malamati, assalamualaikum ya Wali Al-Qadri Maman, assalamualaikum ya Wali Al-Qadri Jalilah. Assalamualaikum ya Wali Al-Aqab, assalamualaikum ya Rijal Al-Ghaib. Nahnu tawassalu bikum ya Rabbina bihawaijina wa bihawaiji ghafir lana wa lahum sayyidil lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihil kiram sayyidil lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila jamil masyayikh tariqatul nawsab Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Sadir, Syekh Ibrahim Sadir, Syekh Akasa, Syekh Junaidi Baghdadi, Syekh Hasan Bandari, wa ila Imam Al-Ambil Muslim bin Ajib Hajar, wa ila darati wa sulih wa furu'i wa silsilati wa idinanum Syekh ilahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati
يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على بذكر تطمئن القلوب أو ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah wa barakatuh Sayyidina ilahu al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلوا عليه فلما الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم صاح شاوس الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
فعند ذلك حفت بأمه آمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبريل ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل الملك الجليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأقبلت الحور إلى جميع المخاوف آمنة وتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة العبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية وأخذها المخاض واشتد بها آلامه فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha
liman kana yarju yaumal akhir zakara Allah katsira walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Puji syukur serta rasa tasyukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala Rabbun Ghafur atas limpahan curahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir merasakan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mahabbah, nikmat sehat wal afiyah. Jadi sehat
itu tidak cukup, harus afiah. Apa perbedaan sehat dan afiah? Nah, kira-kira apa perbedaan sehat wal afiah ini? Kadang kan orang disambung aja tuh, ya, sehat wal afiah. Sehat itu raganya, raga kita masih bisa bekerja, alhamdulillah. Kaki kita masih bisa melangkah, alhamdulillah. Mata kita masih bisa melihat, alhamdulillah. Mulut kita masih bisa berbicara, makan dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi afiahnya ini yang penting, jasmaninya, rohaninya. Rohaninya ini harus sehat. Sehat dari apa? Sehat dari iri dengki, sehat dari buruk sangka, sehat dari emosi. Itu afiah ini. Ketika kita sudah sehat, maka yang perlu kita latih ada afiahnya. Kita latih hati kita, stresnya kita latih. Kadang-kadang afiah ini ada di hati dan ada di pikiran. Kalau pikirannya stres, badannya juga ikut sakit. Benar nggak ini? Badannya sehat tapi hatinya buruk, ya, penuh dengki, masya Allah, penuh marah, emosi dan sebagainya. Na'udzubillah. Yang kedua, sholawat beserta salam tak lupa selalu kita sanjungkan ke baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah, suri tauladan yang paripurna dalam setiap langkah dan perbuatan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Pada kesempatan ini kita berharap agar acara ini menjadi wasilah bagi kita, menjadi cara kita untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, sehingga nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaan selanjutnya, apa itu syafaat? Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak, dapat hadiah nanti? Apa itu syafaat? Syafaat ini apa? Orang-orang kan pengen dapat syafaat, Apa sih syafaat itu? Bahasa mudahnya, syafaat ini adalah jalan pintas. Karena nanti ketika di akhirat, masya Allah, itu suasananya kita nggak sempet mikirin anak kita lagi, Bu. Kita nggak sempet mikirin harta kita, kita nggak sempet mikirin saudara kita, orang tua kita nggak sempet. Semuanya fokus kepada diri sendiri. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Semuanya sibuk kepada diri sendiri. Karena suasananya chaos, kalau bahasa sekarang itu chaos. Itu dikumpulkan di padang mahsyar miliaran manusia menunggu nah, orang-orang yang diberi syafaat bagaimana? Langsung jalan pintas, ya. Langsung, misalnya fulan, misalnya tadi yang kori Pak Dedi dapat syafaat, langsung kamu dapat syafaat, masuk surga langsung. Enggak harus melewati apa? Melewati mizan, melewati hisab, melewati sirat. Enggak harus, langsung ditarik masuk surga. Mau nggak kira-kira itu? Saya juga mau, ya. Cuman nggak tahu juga saya dapat apa enggak. Syafaat itu jalan pintas. Maka orang-orang sangat mengharapkan syafaat ini. Karena apa? Karena rasanya dihisab itu luar biasa, Pak, Ibu. Setiap detik nafas kita yang kita hembuskan, setiap detik mata kita yang kita lihat, setiap detik mulut kita yang kita keluarkan, itu akan dihisab nanti di akhirat. Kamu hari Senin jam 7 detik ke 1 itu ketahuan, ada catatannya. Masya Allah, itu nggak bayangin saya juga. Harta yang kita dapat sepeser pun itu nanti ditanya, dihisab itu. Kamu hari segini gajian 2 juta misalnya,
itu ketahuan. 200 untuk apa? Ketahuan itu 200.000, bahkan 200 perak ketahuan nanti di akhirat. 300 perak ketahuan nanti di akhirat. Tapi ketika kita dapat syafaat, nggak harus melewati itu semua. Enak nggak itu? Langsung kita, ya. Kita dapat syafaat langsung kita. Ibaratnya kalau ini jalan pintas, langsung ke surga. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tiada niat sedikit pun saya menasihati, tapi ini sebenarnya nasihat untuk diri saya sendiri, dan semoga nasihat untuk diri saya sendiri ini juga sampai kepada Bapak dan Ibu. Saya hanya sebagai wasilah yang kebetulan pada malam ini dipercaya untuk memberikan sedikit yang saya tahu. Maka alhamdulillah luar biasa ini. Jadi acara maulid ini saya harapkan bukan sekedar bahasa zaman sekarang itu FOMO. FOMO ini tahu? Anak-anak apa yang masih muda kayak saya pasti tahu nih. Yang bapak-bapak tahu ke FOMO itu? FOMO itu fear of missing out, ya bahasa Inggris itu. Jadi takut ketinggalan. Jadi masa perumahan yang samping maulidan kita nggak ikut sih, nggak itu kan. Masa kampung sebelah maulidan kok kita nggak ikut sih. Saya harapkan bukan sekedar FOMO, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi ini merupakan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena saat ini harapan kita satu-satunya adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad luar biasa susah. Susah. Saya juga susah. Kalau sekarang kita harapkan, tadi judulnya apa tuh? Lupa saya. Meneladani akhlak luar biasa Pak, susah. Bahkan 1-2% saja dari akhlaknya Nabi Muhammad susahnya minta ampun. Maka sekarang yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak pernah benci kepada orang atas dasar diri pribadi. Pernah nggak kita? Tidak pernah dendam kepada orang atas dasar kepentingan pribadi. Pernah nggak? Tidak pernah emosi kepada orang atas kepentingan diri sendiri. Pernah nggak kita? Luar susah nggak itu kira-kira? Dikit aja susah nggak? Nabi Muhammad itu tidak ingin menyakiti orang lain lewat perkataan. Maka ada suatu kisah yang sangat luar biasa ini, sedikit aja kisah. Nabi Muhammad itu kalau habis sholat itu sering mengatakan halakoh sama sahabatnya. Jadi ada zaman dulu itu di masjid itu ada sahabat-sahabat ini yang emang kerjaannya di masjid nungguin Rasulullah aja. Jadi senang kumpul sama Rasulullah itu. Namanya Ashabus Suffah. Nah kalau yang di pesantren saya yakin banyak orang pesantren sini. Namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu sahabat yang emang kerjanya di masjid. Ya kalau zaman sekarang dikitnya pengangguran kali ya. Emang miskin-miskin itu. Tapi itu dari orang-orang yang miskin yang di masjid terus itu lahirlah ahli hadis misalnya Abu Hurairah dan sebagainya. Karena mereka di masjid terus. Rasulullah itu nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu. Kita pernah nggak? Jamaah maksudnya. Pernah nggak kita? Susah kan? Kalau meneladani akhlak Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah biasa itu kegiatan biasa habis sholat itu mengatakan halakoh sama sahabat itu datang ibu-ibu ini ngasih makanan. Jadi dulu itu sama seperti sekarang lah, kalau ada kiai, ada ustadz, ada habib itu senang kita kalau ngasih makanan kan, bahagia gitu kalau kita ngasih makanan. Ya dulu juga sama, apalagi Rasulullah, gimana nggak seneng ngasih makan ke Rasulullah, bayangkan. Nah itu ada ibu-ibu datang, saya bikin makanan, tolong dicicipi ya Rasulullah, ibaratnya itu bahasa kita sekarang. Rasulullah ambil, makan, dihabisin sama Rasulullah, nggak disisain. Yang sahabat yang ini heran, Rasulullah itu kalau dapat makanan hampir 90%-nya disedekahkan ke orang lain. Yang cuma dimakan untuk keluarganya cuma 10%. Rata-rata dikasih ke orang. Bahkan kadang-kadang dikasih semuanya.
Ya sampai pernah Sayyidah Fatimah itu, Sayyidah Aisyah jengkel juga kadang-kadang gitu kan. Ya namanya manusia biasa ya, selera Rasulullah. Makanan yang sedikit dikasih juga ke orang lain gitu yang minta. Kalau kita sanggup enggak? Nah itu dihabisin sendiri sama Rasulullah. Sahabat heran, kok begini ya? Rasulullah kok nggak bagi-bagi gitu ibaratnya. Padahal Rasulullah kalau dapat makan pasti dibagi. Yang dimakan sama Rasul sedikit. Tahu alasannya kenapa? Kenapa ketika itu Rasulullah makan semuanya? Ternyata apa? Ternyata makanan itu tidak enak. Makanya nggak enak makanannya. Makanya Rasul makan sendiri. Kenapa? Kalau Rasulullah kasih makan itu ke sahabatnya, pasti disobat, maaf, nggak ada akhlak, ngasih ke Rasulullah makanannya nggak enak kayak gini, pasti dalam hatinya. Tapi Rasulullah nggak bakal kayak gitu, nggak bakal menyakiti dengan hatinya sedikit. Maka Rasulullah makan sendiri makanan yang tidak enak itu. Nggak mau ngasih ke sahabat, karena kalau kasih ke sahabat pasti pada di ngomong di kayak kita lah, kondangan makan nggak enak dikit aja, wah rame di kampung itu. Makan itu kayaknya udah basi tuh. Wah itu gimana? Tapi kita alhamdulillah semoga enggak kita ya. Semoga terjaga. Itu Rasulullah makan sendiri, makan. Karena rasanya tidak enak. Rasanya tidak enak. Makanya alhamdulillah ini kita yang bisa kita lakukan saat ini adalah mencintai Rasulullah. Maka tadi marhaban itu luar biasa itu maknanya kalau Bapak ngerti itu ya. Marhaban itu selamat datang artinya kepada Rasulullah. Insya Allah Rasulullah hadir di tengah kita, merasakan juga kebahagiaan sebagaimana kita bahagia terhadap Rasulullah. Maka inilah rasa bahagia, inilah insya Allah yang menjadi wasilah kita berkumpul kepada Rasulullah nanti. Sesuai dengan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Jadi dari Anas bin Malik, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada suatu sahabat nanya ke Rasulullah. Sahabat ini orang Badui. Orang Badui itu orang zaman dulu yang nomaden, pindah-pindah tempatnya. Tiba-tiba datang ke Rasulullah. Mata sa'ah, kata orang tersebut. Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Kata Rasulullah, tidak dijawab kapan kiamat terjadi, tapi apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat tersebut? Kata orang Badui tersebut, ya Rasulullah, saya belum banyak amalnya. Saya belum banyak melakukan amal baik, amal soleh, tapi saya mempersiapkan kiamat saya dengan cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Kata sahabat tadi apa? Kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta. Engkau nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cinta. Maka rasa cinta kita pada saat ini semoga menjadi wasilah kita untuk berkumpul bersama Rasulullah. Bahkan kecintaan ini merupakan bagian penting daripada konsep keimanan kita kepada Rasulullah. Karena apa? Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadi tidak beriman. Tidak beriman ini bukan berarti tidak beriman Islam. Maksudnya kalau ada hadis la yu'minu itu bukan berarti tidak beriman, tapi tidak sempurna iman. Kan banyak itu la yu'minu ahadukum dan sebagainya. Itu bukan berarti tidak beriman secara mutlak, tapi tidak sempurna imannya. Jadi tidak sempurna iman kita kalau cinta kita kepada Rasulullah melebihi, atau bahasa mudahnya, jangan sampai cinta kita kepada orang tua kita, anak kita, dan manusia yang lainnya melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Baru sempurna imannya. Kalau apa? Kalau cinta kita kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada anak kita, kepada orang tua kita,
kepada manusia lainnya. Masya Allah, ini berat, berat. Maka alhamdulillah acara maulid ini dilaksanakan dengan luar biasa, ya, sederhana tapi hikmat gitu. Sederhana hikmat. Kadang-kadang kalau terlalu terlalu kaku gitu juga ya. Jadi ini sederhana, santai, hikmat, insya Allah ya, barokah. Barokah itu apa sih? Barokah itu kadang-kadang ada orang barokah mabruk mubarak. Apa barokah itu? Semoga hartanya barokah, semoga pernikahannya penuh dengan keberkahan. Apa sih berkah itu? Berkah itu artinya ziyadatul khair. Artinya apa? Artinya kebaikan yang terus bertambah. Kalau harta kita berkah, dari harta tersebut apa? Keberkahan terus datang. Keberkahan dalam apa? Dalam rumah tangganya. Dengan harta itu misalnya rumah tangganya semakin harmonis, rumah tangganya semakin penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kadang-kadang harta yang banyak tanpa disertai keberkahan banyak menimbulkan kemudaratan. Maka yang kita lakukan doa itu apa? Doa terus meminta keberkahan hidup. Bahkan doa-doa yang diajarkan semenjak kita kecil rata-rata mengandung makna barokah. Ketika mau makan kita doa Allahumma barik lana, ya kan? Ketika orang nikah kita doakan barakallahu lak wa jama bainakum bil khair. Ketika kita punya rumah yang baru, apa doanya kira-kira Bapak Ibu? Nah, ini kebetulan di sini kebanyakan penghuni nggak nyampe 2 tahun gitu ya. Apa itu? Didoakan nggak rumahnya kalau mau masuk rumah itu? Doanya doa keberkahan juga. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, jadikan tempat ini tempat yang penuh dengan keberkahan. Luar biasa keberkahan. Sekarang setelah kita mencintai Rasulullah, buktinya apa? Nah, sekarang ditagih buktinya apa? Sekarang kita sudah mendeklar diri, saya cinta kepada Rasulullah. Nanti ditanya buktinya apa? Buktinya, bukti yang bisa kita lakukan, yaitu termasuk banyak sholawat dan sebagainya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan salah satunya adalah mengikuti amalan yang dibawa oleh Rasulullah. Maka dalam surat Al-Imran ayat 31 disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini buktinya kata Rasulullah ya di dalam Al-Quran, kalau engkau qul in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau mencintai Allah, mencintai Allah otomatis mencintai Rasulullah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau engkau ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Kalau Allah mencintai kita, maka ampunan Allah akan datang kepada kita. Kalau sudah ampunan Allah datang kepada kita, insya Allah hidupnya penuh dengan keberkahan. Maka bukti kita yang paling utama yaitu kita usahakan mengikuti amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semampu kita. Jangan maksakan diri juga sebenarnya. Maka dalam hadisnya Rasulullah khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan soleh itu yang istiqomah walaupun sedikit, walaupun sedikit. Maka hadis yang lain disebutkan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga.
Maka amal setelah amal wajib, insya Allah kalau amalan wajib sudah dilaksanakan ya semuanya ya insya Allah ya. Saya yakin yang di sini insya Allah sudah melaksanakan amal wajib. Maka kalau sudah melaksanakan amalan wajib, ditambah sunnah-sunnahnya. Yang sedikit, misalnya apa, sholat duha 2 rakaat aja, nggak usah banyak-banyak dulu, nggak usah 8 rakaat, misalnya 11 rakaat. Ada maksimal sholat duha itu 11 rakaat, 11 rakaat. Minimal 2 rakaat dulu. Misalnya setelah sholat sunnah, setelah sholat wajib ditambah lagi sholat qobliyahnya atau ba'diyahnya, ditambah dikit-dikit. Kata Imam Ghazali, orang yang hanya melaksanakan yang wajibnya aja itu khotir. Khotir itu apa? Khotir itu bahaya. Kalau orang hanya melaksanakan yang wajibnya aja, karena dia ada di persimpangan surga dan neraka. Kalau ditambah sunnahnya, insya Allah semakin jauh daripada batas garis surga dan neraka tersebut. Tapi tadi kalau kita dapat syafaat langsung masuk surga, amin. Pada kesempatan ini juga alhamdulillah saya diberitahu oleh panitia bahwa pada malam ini ada juga penggalangan dana untuk proses pembuatan musola. Masya Allah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Hal yang sangat luar biasa, karena sholat musola sama masjid itu sebenarnya sama maknanya ya. Musola itu dari kata shola yusolli. Kalau masjid itu dari kata sajadah yasjudu, ini isim makan semuanya. Isim makan dari sajadah yasjudu, shola yusolli. Jadi kalau musola itu tempat sholat, kalau masjid itu tempat sujud. Tapi di kita maknanya berubah ya. Kalau musola itu tempat sholat yang kecil, kalau masjid itu tempat sholat yang besar. Pada ya sama. Padahal secara mana ya sama, tapi nggak masalah itu. Kita nggak mempermasalahkan ya. Kita nggak mempermasalahkan itu karena kalau dalam madhab Syafi'i kan sebenarnya masjid itu ya hanya ada satu, masjid jami itu. Makanya kalau di kita di kampung-kampung itu masih ada itu, setelah sholat Jumat, sholat zuhur masih ada. Pernah lihat Bapak Ibu? Ya. Karena kalau orang memegang teguh madhab Syafi'i, menurutnya sholat Jumat itu hanya dilakukan di satu tempat, di satu daerah itu. Sholat-sholat yang lainnya itu nggak sah menurut mereka. Tapi kalau kita nggak masalah sah ya. Karena ya kalau gitu repot juga, karena zaman sekarang orang semakin banyak ya. Orang semakin banyak, nggak kayak zaman dahulu seperti itu. Nah, itu, jadi alhamdulillah luar biasa. Sodakoh yang kita keluarkan untuk pembangunan masjid ini itu adalah investasi yang sangat luar biasa untuk akhirat kita. Maka saya tidak setuju sebenarnya ada ungkapan ustadz-ustadz itu harta tidak dibawa mati. Misalnya ada yang bilang kayak gitu. Harta yang kita cari capek-capek di dunia ini tidak ada yang dibawa mati. Sebenarnya ungkapan itu benar tapi maknanya salah juga. Karena apa? Karena harta yang kita usahakan di dunia ini kalau dikelola dengan baik akan menjadi investasi kita di akhirat. Akan menjadi investasi di akhirat. Karena apa? Karena hadis Nabi, idza matal insan in qata anhu amalu illa min salasin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah. Itu semua butuh harta. Ya. Yang pertama tadi apa? Illa min shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah ini butuh harta, butuh harta. Maka pembangunan masjid ini termasuk daripada sodakoh jariyah. Selama masjid itu dipergunakan atau musola ini dipergunakan untuk sholat, selama itu pula pahalanya terus mengalir kepada kita, insya Allah. Sebesar apapun itu, 2000 misalnya, 2000 itu nanti selama masjid itu musola ini dipergunakan, 2000 yang kita infakkan akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat
Ilmu sekarang untuk mengajarkan orang ilmu kan butuh investasi. Investasinya apa? Pendidikan. Pendidikan membutuhkan biaya. Menyekolahkan anak kita ke pesantren itu butuh biaya. Segratis-gratisnya pesantren ya butuh juga jajan buat anaknya ya. Butuh beli baju. Kalau anak ngambek butuh ditengok, itu butuh biaya semuanya. Untuk mencapai anak kita menjadi anak yang soleh yang ketiga, itu butuh investasi yang tidak kecil. Maka tidak ada ujuk anak-anak itu menjadi soleh, harus dipersiapkan dari saat ini. Saya bukan promosi ini ya. Kebetulan saya ada pesantren di samping sana dekat. Namanya Tazkir itu. Jadi saya pikir-pikir, kehidupan kita ini tidak lepas semuanya daripada zikrullah, tidak lepas daripada kita mengingat Allah. Maka tadi yang disebutkan ayat tadi oleh Qori, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi orang-orang yang bisa mengikuti uswah hasanah dari Nabi Muhammad adalah orang-orang yang banyak berzikir. Karena di akhirnya wa dzakarallaha katsiran. Kalau orang jarang berzikir, jarang mengingat Allah, susah ikuti Nabi Muhammad. Yang banyak berzikir juga belum tentu berapa persen dari Nabi Muhammad ini, apalagi nggak berzikir. Misalnya dalam surat Al-Jumu'ah, di situ disebutkan juga fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah itu, kalau engkau telah selesai sholat, nah ini kalau di ayat ini sholat Jumat, tapi maksudnya ya bisa sholat yang lain kalau ditakwilkannya ke yang lain. Kalau engkau selesai sholat, silakan kerja lagi, mau jadi apapun yang penting halal, nggak ada masalah ya. Silakan kerja, tapi apa? Wadhkurullaha katsira. Jangan lupa berzikir kepada Allah. Jangan lupa di setiap kerja kita terus mengingat Allah. Artinya apa? Artinya kerjaan yang kita lakukan ada hak-hak Allah di situ. Sholat jangan ditinggalkan. Kalau dapat harta yang lebih, jangan lupa disodakohkan. Kalau hartanya semakin berlebih, jangan lupa ada zakatnya. La'allakum tuflihun. Ayat sebelum ayat terakhirnya itu la'allakum tuflihun, agar engkau beruntung. Maka tidak lama-lama ya, berapa menit ini? Jangan lama-lama, bosan nanti ya. Sebelum terakhir, karena ini ada penggalangan dana untuk pembangunan musola. Kata Rasulullah, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid atau musola, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ya sesuai juga, tapi ya sesuai dengan nominal yang disedekahkan. Masa nyumbang 2.000 mau satu rumah, ya di dunia aja nggak dapet. Nyumbang 10.000 masa mau satu rumah, ya di dunia aja nggak dapet 10.000 ya satu rumah. Ya sesuai nominalnya juga. Kalau nyumbang 2.000 ya di surga dapat bataknya mungkin ya, bataknya atau titiknya mungkin ya. Ya sesuai nominalnya, semakin besar ya otomatis semakin besar juga nanti pahalanya seperti itu. Ini kaidah umum ya, kaidah umum. Semakin besar yang kita infakkan, semakin besar juga pahalanya. Tentu dengan ikhlas. Percuma juga banyak tapi nggak ikhlas. Maka pesan saya, pesan Allah, bukan pesan saya sebenarnya, pesan Allah di Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa. Ya. Jadi kalau kita membangun masjid, usahakan didasarkan atas takwa kita kepada Allah. Ini ada di Al-Quran. Jangan asal misalnya masjid megah-megahan, nggak apa-apa masjid megah-megahan, tapi dengan niat, dengan masjid itu bagus, kita semakin enak ke masjid, rajin ke masjid. Maka
masjid ini zaman sekarang harus dikelola secara baik, toiletnya harus bersih ya. Saya kalau ke kampung itu kadang-kadang nemukan musola sulit nyari toiletnya itu kalau di kampung-kampung zaman sekarang masih aja. Jadi musola tapi nggak ada toiletnya kebanyakan di kampung itu sekarang. Tapi kalau di perumahan, kalau kita ke perumahan itu walaupun masjidnya kecil tapi toiletnya bersih, ada AC-nya, jadi senang gitu di masjid itu, dingin gitu kan. Jadi orang betah di masjid. Bangun masjid juga jangan banyak aturan. Ini bangun masjid apa mau jadi polisi banyak aturan ya. Itu ada itu di daerah Cikupa, tidak saya sebutkan, itu masjid banyak aturannya, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ditulis itu di depan masjid. Masya Allah, ini masjid apa aparatur pemerintah banyak aturannya gitu kan. Ya nggak apa-apa tiduran di masjid orang kan. Maka kalau masjid yang saya ini bukan masjid saya, masjid pondok, bebas itu nggak dikunci ya 24 jam. Orang mau malam-malam tiduran juga situ nggak apa-apa. Walaupun masjidnya nggak terlalu bagus tapi nggak apa-apa tiduran. Masjid jangan banyak aturannya. Boleh lah takut dipaling misalnya apa? Kotak amal. Jujur aja, ini ada Ustadz Andi sini itu DKM masjid pondok saya itu berapa kali tadi curi itu apa namanya? Kotak amal. Berapa itu dikali dicuri? Nggak terhitung beneran Pak. Jadi di sini banyak ini juga maling itu di masjid pondok saya itu nggak pernah awet itu apa namanya kotak amal itu dicuri itu terus. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin cuma 10.000 kali dalamnya ya 20.000 ya nggak apa-apa, ikhlaskan aja. Tapi emang lebih bagus di apa gitu ya sini ya di rantai. Luar biasa kok masih dipaling gitu apa namanya kotak amal gitu, nggak pikir kemana gitu ya. Ya mungkin kita husnuzon aja anaknya butuh makan atau apa mungkin ya. Nah, sodakoh inilah nanti yang akan kita butuhkan di akhirat. Orang yang meninggal ini berharap sebenarnya pengen dihidupkan lagi supaya apa? Supaya dapat bersodakoh. Maka dalam surat Al-Munafiqun itu ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jadi kata Allah, infakkanlah sebagian harta yang kalian dapatkan. Karena apa? Karena banyak orang yang sudah meninggal, sudah dicabut nyawanya. Laula akhotan, ya Allah, coba kasih waktu dikit lagi gitu. Kasih waktu dikit lagi untuk saya hidup. Untuk apa? Untuk dapat fa'asoddaqo, untuk saya dapat bersodaqo wa akum minas sholihin. Dan apa? Dan dapat menjadi orang yang soleh. Maka menjadi orang yang soleh ini harus menjadi cita-cita kita bersama. Orang yang soleh itu nggak dilihat dari umur ya. Saya juga belum tentu jadi orang soleh, Bapak juga belum tentu jadi orang soleh ya. Umur 60 tahun belum tentu jadi orang soleh, umur 50 tahun belum tentu jadi orang yang soleh. Maka soleh itu bukan dilihat dari umur, tapi apa? Dari niat kita, perbuatan kita. Maka kita selalu berusaha untuk menjadi soleh. Tapi apa? Kata Allah, walan yu'akhirallah idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa sedikit pun dipundurkan. Maka alhamdulillah saya berharap malam ini acara penarikan dana untuk pembangunan musola di tempat ini berjalan dengan lancar, dan kalau didasarkan atas takwa insya Allah pertolongan Allah akan datang. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apalagi Pak? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tiada sangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjamin. Insya Allah. Mungkin tidak panjang lebar, kita lanjutkan aja dengan proses penarikan atau penggalangan dana untuk pembangunan masjid di perumahan ini. Nah, silakan, mungkin panitia ada yang mengarahkan seperti itu.
Pak siapa Pak tadi yang selawatan. Ya. Kalau saya suaranya kurang bagus. Malu. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمستغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رضا سيدنا واغفر لنا Allah angkat derajatnya, Allah permudah urusannya. Yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sudah diberi keturunan Allah jadikan keturunannya soleh dan solehah. Allah mudahkan cicilannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammad fi kulli waqtin wahid. Allahumma hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil qamar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim. Illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la mu'siran illa yasartah wa la jahilan illa alamtah wa la dainan wa la hajatan illa qadaitah ya arhamar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, penyerahan uang penggalangan dana yang dari ketua pelaksana diserahkan kepada DKM. Mudah-mudahan amanah, amin ya robbal alamin. Dan informasi bahwa ada kelebihan dana dari pelaksanaan ini akan diserahkan juga kepada DKM musola kita untuk pembangunan musola kita, amin ya robbal alamin. Oke, terima